Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami Dolok Masihul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia-Nya, maka keluarlah dari lisan kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada habibina Muhammad ibni Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin tepatnya hari Kamis, anak-anak sekolah mulai dari tingkat SMP, SD, bahkan SMA, bahkan kita sendiri yang kerja di perkantoran diliburkan. Dibuatlah di bawah bacaan memperingati maulid kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling besar selain datangnya nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat 12 Rabiul Awal pada subuh Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Aminah. Aminah artinya perempuan yang dipercaya. Maka dari sekian banyak penduduk kota Makkah, perempuan-perempuan bangsawan, Allah pilih, Allah utus seorang perempuan bernama Aminah. Aminah itu yang ditempah menjadi perempuan yang sangat istimewa karena melahirkan makhluk yang amat sangat mulia. Dialah baginda wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Rum, istana-istana yang berada di Rum yang menjadi Romawi sekarang terang gemerlang, terang benderang. Tak tahu dari mana cahaya itu berasal. Tapi luar biasa, bertepatan dengan cahaya yang terang benderang itu, lahirlah manusia yang amat sangat agung. Bahkan di Persia, api abadi yang tidak pernah padam ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api itu padam. Bahkan tempat-tempat peribadatan mereka yang di luar selain Islam runtuh, tak ada angin, tak ada hujan. Apa sebab? Lahirlah manusia yang amat agung itu. Ikan-ikan yang ada di dasar laut, burung-burung berkicau riang menyambut dengan kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibaca oleh kitab Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far, yang dibaca di saat anak melaksanakan khitan Rasul, dilaksanakan saat ada pernikahan walimatil urush. Maka dibacalah oleh orang-orang yang hari ini cinta kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad itu lahir, sesuatu yang tidak diduga, disangka-sangka terjadi karena memang hak kekuasaan Allah. Maka dikutiplah dalam kitab Barzanji, hadara ummahu lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Ketika Nabi Muhammad itu lahir, maka datanglah wanita yang sangat luar biasa. Pertama, Asyah. Kita tahu dalam sejarah Fir'aun memiliki istri bernama Asyah. Jarak kurun antara Nabi Muhammad dengan Fir'aun berbeda, karena Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka perang PS antara Nabi Musa dengan Fir'aun, maka Fir'aun salah satu musuh Nabi Musa alaihissalam yang Allah tenggelamkan di Lautan Merah.
Tapi kenapa bisa Asyiyah istri Fir'aun itu hadir ketika kelahiran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Maha Kuasa. Apa yang dipikirkan oleh manusia belum tentu sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Kalau dulu orang berpikir Isra Mi'raj itu Nabi berjalan dari Makkah kemudian ke Palestina, dari Palestina langit 1, langit 2 sampai ke langit ke-7. Nggak mungkin. Tapi di zaman sekarang ini luar biasa. Berangkat dari Kuala Namu menuju Jeddah King Abdul Aziz, kalau berjalan menggunakan sepeda motor, menggunakan kendaraan mungkin unta, kuda dan semacamnya, berhari-hari bahkan berbulan-bulan, tapi tak ada yang tak mungkin. Ditemukanlah pesawat. Salah satu presiden Indonesia ikut andil dalam pembuatan pesawat, itulah B.J. Habibie. Apa yang tak mungkin menurut kepala manusia tak mungkin, tapi ada yang maha segalanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berhak atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah perempuan yang mulia, dialah bernama Asyiyah. Dan salah satu keistimewaan Asyiyah, Allah berikan rumah di surga untuk Asyiyah. Memiliki suami tukang bunuh orang, tukang memancung kepala orang. Di dalam surah Al-Baqarah Allah firmankan, yuzabbihuna abna'ahum, anak lelaki disembelih, wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkan hidup karena tak bisa melawan. Tapi Allah memberikan pasangan Asyiyah Fir'aun, orang yang ahli maksiat. Dan tidak hanya ahli maksiat, di dalam sejarah dia dikatakan memimpin kerajaan yang sangat amat lama. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang tinggi. Ternyata Bapak yang dimuliakan Allah, jamaah sholat Jumat, kalau orang sudah lama menjabat, lama sudah jadi pemimpin, seakan-akan berkata, oh tidak ada yang berkuasa yang lebih hebat daripada aku. Semua dia punya, mulai dari aparat dia punya, mulai dari media dia punya. Maka yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Tapi ingat, kalau banyak jutaan manusia bisa dibohongi, tapi tak ada yang pernah lepas daripada CCTV yang Allah akan berikan kepada kita. Siapa dia? Raqib dan Atid, yang mencatat kebaikan, yang mencatat keburukan. Jangankan yang terjadi, yang belum terjadi, yang terbersir di hati, dia maha tahu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita berucap dalam surah At-Tin, bukankah engkau ya Allah sebaik-baik hakim? Maka ketika itu Asyiyah tidak terkontaminasi dengan hadirnya Fir'aun. Lahir manusia yang sangat agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Asyiyah ikut mendampingi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Wa Maryamu, Maryam putranya Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jauh, tidak ada nabi, tidak ada rasul, maka disebutlah ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah? Kekosongan Nabi. Maka andai hari ini ada orang Islam udah mengaji dengan gurunya mendoktrin pelajaran yang mungkin tak masuk di logika manusia, tapi dia yakini cukuplah satu dalil untuk orang yang didapatkan hidayah dalam hatinya. Tapi 1000 alasan takkan pernah masuk nasihat-nasihat kebaikan di dalam hatinya. Apa yang dikatakan? Mak ibu Nabi berada dalam neraka. Karena dulu tak ada Islam. Setelah Nabi Muhammad lahir barulah ada agama Islam. Maka emak ayah Nabi masuk ke dalam neraka. Tak usahlah bicara ayah Nabi, emak Nabi masuk neraka. Kalaulah kita bicarakan emak ayah kita diponis orang masuk neraka, bagaimana perasaan kita sebagai anak yang mendengarkan itu? Apalagi itu makhluk manusia yang amat agung. Manusia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah Nabi Muhammad itu punya ayah, punya emak, mereka akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Dalil Al-Quran sangat jelas. Wa ma kunna mu'adzibina
hatta nab'atha rasula. Tidak akan pernah diazab, tidak akan pernah disiksa sebelum kami utus rasul-rasul, nabi-nabi untuk mereka. Maka antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jauh, tapi bisa-bisanya Allah kirimkan manusia yang amat sangat hebat. Siapa? Maryam, di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini manusia model manusia kaleng-kaleng, kalau model manusia ecek-ecek, kalau model manusia yang biasa-biasa, mungkin Allah tidak gambarkan yang hadir Asia, yang hadir Maryam. Tapi luar biasa, Allah kirim wanita-wanita terbaik dalam sejarah. Itulah Asia, itulah Maryam yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Maka luar biasa, Nabi Muhammad lahir pada hari subuh. Maka ketika itu ada seorang paman Nabi yang sering dikenal dengan Umar bin Hisham. Tapi ketika orang ditanya, apalagi jamaah Jumat, kenal sama Umar bin Hisham? Enggak tahu, enggak kenal. Tapi kalau disebut kenal sama Abu Lahab, kenal. Karena memang ada satu surah di dalam Al-Quran khusus membicarakan tentang kejelekan daripada Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini anak Abdullah, betul. Abdullah anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak laki-laki, jumlahnya 10. Tapi yang termasyhur, yang terkenal itu ada 5. Itulah Abbas, paman Nabi. Itulah namanya Hamzah yang gugur di Jabal Uhud, syahid, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itulah Abu Lahab atau Umar bin Hisham, 3. Yang keempat itulah ayahnya Ali. Maka setiap bulan Ramadan dibaca oleh imam, dibaca oleh Bilal Tarawih, Al-Khalifatur Rabi Amirul Mukminin Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ali punya ayah namanya Abi Thalib. Maka kalau kita siapa yang meninggal, Wak Sumito bin Sumitri bin Sumito. Bin itu artinya anak si. Kalau perempuan binti. Jadi Ali punya ayah namanya Abi Thalib, 4. Yang kelima adalah Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa, paman Nabi ada 10, tapi yang terkenal hanya 5. Yang 5 lagi kurang terkenal. Kemudian anak perempuan Abdul Muthalib ada 6. Jadi keseluruhan anak Abdul Muthalib ada 16 jumlahnya. 10 laki-laki, 6 orang perempuan. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayangi dan selalu melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada masanya Nabi berusia kurang lebih 40-an tahun, berdirilah Nabi Muhammad itu di Jabal Abi Qubais. Lalu berkatalah Nabi kepada paman-pamannya 10 orang, "Duhai paman-pamanku, andai aku berkata kepada kalian ada pasukan yang akan menyerang kita di belakang bukit Jabal Abi Qubais, apakah kalian percaya?" Langsung jawab mereka, "Sodakta ya Muhammad, kau benar. Kau dari kecil tidak pernah bongak, kau dari kecil tidak pernah nipu, kau digelar dengan Al-Amin, yang jujur. Maka kau punya ibu namanya Aminah, kau Al-Amin, kau orang yang jujur dan amanah. Kau benar ya Muhammad, kau tak pernah bohong." Lalu kata Nabi, andai aku berkata sekali lagi, ada orang yang hari ini mendapat wahyu, dan hari ini orang itu berdiri di hadapan kalian, akulah orangnya. Aku sekarang menjadi Rasul, aku menjadi Nabi, dan aku telah mendapat wahyu. Apakah kalian percaya? Abu Lahab maju selangkah dengan mengucapkan, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka wahai Muhammad. Abu Lahab orang yang paling pertama benci, jijik melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mengutarakan, menampakkan siapa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenabiannya mulai nampak. Abu Lahab gak suka kalau ada ajaran baru, apalagi ajaran itu dibawa oleh keponakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai detik itu Abu Lahab orang yang paling pertama membenci dan memusuhi Rasulullah. Maka ada satu surah khusus membahas keluarganya. Itulah yang sering dibaca sama anak-anak kita di SD, anak-anak kita di rumah ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang digunakan, yang diusahakan oleh Abu Lahab gak ada gunanya, menjadi sia-sia. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab akan menjadi kayu bakar di dalam neraka. Ummu Jamil istri Abu Lahab. Tapi bisa-bisanya setiap Nabi mau ke masjid, duri pelepah korma diletak di jalan, kotoran-kotoran unta dilemparkan ke wajah Nabi Muhammad SAW. Maka surah itu khusus untuk mencela Abu Lahab. Maka kalau bapak kalau sholat sedang membaca surah Al-Lahab, bayangkan Nabi kita yang paling agung dilempar kotoran oleh orang-orang. Maka andai hari ini pala marah kita membaca surah Al-Lahab. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai detik sekarang ini. Kita beriman mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kapan itu? Harinya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, bulan 1 Muharram, bulan 2 Safar, bulan 3 Rabiul Awal. Cuman kadang-kadang mohon maaf banyak orang-orang hari ini nggak hafal dia bulan-bulan Islam. Yang dihafalnya Januari, Februari. Apalagi dekat-dekat mau gajian dia hafal, tapi bulan-bulan Islam dia nggak hafal. Maka anak-anak kita di rumah hari ini masukkan ke pondok-pondok pesantren, masukkan di sekolah-sekolah agama, karena mereka besoklah menjadi kado terindah untuk kita orang-orang tuanya. Maka pertama Abu Lahab orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mulai nampak tanda-tanda kenabian dan kerasulannya. Tapi sebelum itu kita flashback ke belakang. Abu Lahab itu punya seorang budak. Budak itu artinya hamba sahaya. Maka orang yang paling cepat menghilangkan perbudakan Islam. Bulan puasa ada suami istri campur, dibebaskan dengan membebaskan budak. Orang yang melanggar sumpah membebaskan budak, perbudakan sudah nggak ada. Jadi Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah disuruh tuannya Abu Lahab, Suwaibah kau coba datang ke rumah Aminah. Aminah mau melahirkan, coba kau datang ke sana. Kalau nanti anaknya perempuan Suwaibah, nggak usah kau lapor-lapor sama aku, kau kubur langsung perempuan itu kalau yang lahir hidup-hidup. Dulu harga perempuan nggak ada, Pak. Kenapa? Perempuan itu memutuskan silsilah keturunan dan kekeluargaan. Kalau bapaknya Saragi, anaknya laki-laki Saragi, punya anak lagi laki-laki, marga Saragi, marga Panjaitan tetap akan ada, tetap akan hidup. Kenapa? Ayahnya Panjaitan, ayahnya Saragi. Tapi kalau anaknya perempuan menikah dengan orang yang tidak dengan marga yang sama, maka marga itu akan hilang. Maka Arab yang terkenal itu adalah laki-laki. Maka dulu ditanya siapa nama kakek Nabi, Abdul Muthalib. Jarang orang nanya siapa nama nenek Nabi, karena memang orang Arab yang terkenal itu laki-laki. Jadi Abu Lahab nggak suka kalau keponakannya yang lahir perempuan. Tapi luar biasa, Allah sebaik-baik skenario, yang lahir itu adalah laki-laki. Tuan, anaknya laki-laki, laki-laki, iya. Senang bukan main Abu Lahab, saking senangnya. Suwaibah, iya Tuan. Kau budak, kau hamba yang perlu dimerdekakan. Iya Tuan. Karena keponakanku lahir, yang lahir adalah laki-laki. Mulai detik dan sekarang juga kau kumerdekakan, kau tidak budak lagi Suwaibah. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Saking gembiranya Abu Lahab, dimerdekakanlah budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah itulah yang belakangan menjadi ibu susu atau ibu yang mengasuh Rasulullah SAW. Namanya Suwaibah al-Aslamiyah.
Tapi luar biasa, di akhir-akhir menjelang kematian Abu Lahab, dia tetap tidak menjadi seorang muslim, dia mati dalam keadaan kafir. Tapi luar biasa kabar gembira untuk Abu Lahab, setiap hari Senin Abu Lahab kuburannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin kuburan Abu Lahab diringankan azab kuburnya oleh Allah. Kenapa? Karena hari Senin dia pernah senang dan dia memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, membebaskan seorang perempuan namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Kita yang sholat Jumat hari ini tidak cinta sama Nabi cuman sehari, kita nggak cinta sama Nabi cuman seminggu, sebulan, setahun. Tapi kalau ditanya sampai kapan kamu cinta sama Nabi, sampai ajal memisahkan kami tetap beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas Abu Lahab dapat ringan azab kubur karena pernah senang ketika lahirnya Nabi. Apalagi kita hari ini cinta sama Nabi sampai ajal memisahkan kita. Tapi jangan cuma hanya cinta di lisan, jangan cuma cinta di mulut. Rasa-rasanya semua orang bisa, tapi mohon maaf, tingkat cinta yang paling tinggi adalah action, perbuatan. Kalau memang benar kita cinta kepada Rasulullah, kerjakan sunnah-sunnah apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masuk surga Bapak dengan cara sholat Jumat, mungkin kita tahu Pak, berapa kali kita sholat Jumat dalam satu bulan. Mungkin kita sering datang terlambat, mungkin khotib udah berkhutbah naik mimbar, kita baru datang. Mungkin kalau dengan lewat sedekah kita tahu berapa banyak Pak. Kadang-kadang ada mertua kita, cepat-cepat kita ngambil duit biar supaya ditengok, oh rajin sedekah menantuku. Masih ada rasa ujub, masih ada rasa sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat oleh orang lain. Berat cara kita masuk surga lewat sedekah, tapi paling tidak kita masuk surga lewat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menjadi penutup khutbah Jumat pada siang hari ini, kami firmankan, kami bacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Kalau mungkin hari ini kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga, punya anak, punya istri, jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang bijaksana. Siapa yang dicontoh? Tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bakal wafat Bapak yang dimuliakan Allah, Abang dah, kita bakal wafat, kita akan kembali tempat nenek moyang kita berasal dari surga. Dunia ini hanya hukuman untuk Nabi Adam. Nabi Adam satu kesalahan, makan buah huldi, Allah buang ke alam dunia. Tapi luar biasa, banyak orang-orang berangkat pagi gelap, pulang ke rumah gelap, yang dia cari dunia. Maka yang banyak belum tentu cukup, yang banyak belum tentu cukup, yang sedikit belum tentu kurang. Kenapa? Itu matematika Allah. Itu rumus kali-kali Allah. Kalau yang banyak, kebanyakan kita pasti nggak akan pernah kurang. Tapi berapa banyak orang yang hari ini kaya tapi mereka miskin, dan orang yang miskin hari ini kaya. Apa maknanya? Berapa banyak rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istri cantik memikat, tapi kadang-kadang rumah tangga mereka hancur, rumah tangga mereka rusak. Apa sebab? Tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai Nabi hidup, mungkin followers yang paling banyak di jagat alam semesta ini followers Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah lama, 14 abad dia pergi meninggalkan umatnya, tapi sampai detik sekarang ini jutaan bahkan ribuan juta manusia berduyun-duyun datang mengagungkan namanya, berziarah ke Taman Raudhah di Masjid Nabawi dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabiullah. Ucapan itulah yang membuat kita rindu, karena kelak kita nanti di surga dipertemukan dengan orang-orang yang paling kita cintai. Mudah-mudahan kita bertemu dengan wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bawa orang-orang yang paling kita cintai, mak, ayah, anak, istri, dan orang-orang yang sayang dan mencintai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah
li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al fi intihai ajalina biqauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.